Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kita pada warahmatullahi hari Waalaikumsalam ini, warahmatullahi wabarakatuh. kita hari ini bertemu dengan beberapa narasumber kita, di antaranya ada Bapak Jidan dan juga Bapak Juman, di mana pada hari ini terlihat sangat bahagia dan juga sangat semangat untuk mengisi podcast di kesempatan pada hari ini. Baik, eh, untuk podcast pada hari ini kita akan membahas mengenai yang mungkin sangat sentimental dibahas pada saat ini, yaitu mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai wawasan kebangsaan itu. Jadi bagaimana yang terlebih dahulu kita dengarkan dari Bapak Jumantoro, yaitu yang sering kita kenal dengan Bung Juman, mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan pada generasi muda saat ini. Diharapkan tanggapannya Bapak Juman. Terima kasih buat Bung Lugina atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya mengenai wawasan kebangsaan bagi generasi-generasi muda sekarang, khususnya Gen Z ini, menurut saya pribadi memang harus ditanamkan jiwa-jiwa nasionalisme, cinta tanah air, sehingga generasi muda akan lebih menghargai jasa-jasa para pahlawan yang dahulu berjuang demi kemerdekaan kita. Ya, terima kasih pada Bung Juman. Mungkin kita bisa mendengarkan tanggapan dari Bung Zidan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai wawasan kebangsaan itu yang ada di generasi muda zaman sekarang, atau tadi dikatakan oleh Bung Juman yaitu Gen Z. Mungkin bisa ditanggapi oleh Bung Zidan. Baik, terima kasih Bapak Lugina. Seperti yang kita ketahui bahwa wawasan kebangsaan ini merupakan cara pandang suatu bangsa dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, guna eh, guna guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai-nilai dari wawasan kebangsaan ini yang pertama ada cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, toleransi, semangat kebangsaan, keadilan sosial, dan disiplin serta tanggung jawab. Begitu mungkin Bapak Lugina. Baik, terima kasih Bung Zidan. Nah, sangat menarik sekali apa yang disampaikan Bung Zidan dan Bung Juman tadi, bahwa mengenai wawasan kebangsaan ini perlu ya kiranya dimiliki oleh generasi muda zaman sekarang atau Gen Z ini untuk memiliki wawasan kebangsaan dan merealisasikan nilai-nilai kebangsaan, di mana Bung Jidan tadi juga menyampaikan bahwa salah satu wawasan kebangsaan dan bentuk dari realisasi wawasan kebangsaan itu adalah dengan mencintai tanah air dan menghargai kebinekaan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Lalu bagaimana nih dengan kasus kita sangkutkan dengan beberapa kasus yang mungkin terjadi belakangan ini, di mana generasi muda ini sangat bergejolak untuk menegakkan keadilan, namun kiranya mereka lepas dari nilai-nilai Pancasila dan bahkan tidak sesuai dengan tujuan yang hendak mereka capai, di mana beberapa kasus ini adalah adanya penjarahan untuk pejabat-pejabat tinggi negara Indonesia ini, kemudian demo-demo yang dilakukan dengan anarkis, adanya vandalisme, dan lain-lain yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Apakah itu menurut Bung Zidan dan Bung Juman adalah bentuk dari salah satu bentuk cinta tanah air, ataupun menegakkan keadilan, ataupun sebagai bentuk dari penegakan nilai-nilai Pancasila? Mohon terlebih dahulu siapa yang akan menyampaikan tanggapannya? Izin Bung Lugina, izin untuk menanggapi permasalahan-permasalahan yang
saat ini sedang dihadapi di negara kita tercinta, negara Indonesia, di mana generasi-generasi muda seperti mahasiswa, sebenarnya hal yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa tersebut merupakan hal yang positif, dikarenakan untuk menegakkan keadilan. Namun, perlu kita ingat, Bung Lugina, bahasanya di demo yang telah terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia ini, yang menimbulkan banyak kontroversi, baik penjarahan maupun sebagainya, ada oknum-oknum di situ. Saya sebutkan lagi oknum-oknum, sehingga oknum inilah yang mencemarkan niat baik dari mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk melakukan demo. Sebenarnya menurut perspektif saya, demo ini merupakan bentuk atau cara seorang mahasiswa ini untuk menuangkan apa yang dirasakan, mewakili rakyat-rakyat Indonesia, sehingga itu merupakan salah satu bentuk dari kepedulian dari mahasiswa-mahasiswa tersebut, ya, yang bisa juga kita kategorikan sebagai bentuk cinta mahasiswa tersebut terhadap tanah air ini dengan menegakkan keadilan yang sebaik-baiknya. Seperti itu, Bung Lugina. Baik, terima kasih. Lalu bagaimana yang akan disampaikan oleh Bung Jidan mengenai hal? Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Juman, sebetulnya demo mahasiswa yang terjadi itu merupakan bentuk rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Kenapa? Karena mereka melakukan itu hanya ingin menuangkan aspirasinya, hanya ingin didengarkan aspirasinya. Apabila sesuatu hal yang mungkin menurut mereka sebagai masyarakat itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, maka mereka menyuarakan. Mereka datang untuk berdemo, mereka menyuarakan apa yang semestinya harus dilakukan oleh masyarakat dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Jadi mereka sebagai masyarakat, mereka menyuarakan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Jadi bentuk demo itu merupakan suatu rasa cinta tanah air dan bangsa. Itu menurut saya. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan pada Bung Juman dan Bung Jidan. Benar, kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung kedua narasumber kita ini, bahwa bentuk dari apa yang telah dilakukan oleh anak-anak muda dalam menanggapi situasi negara saat ini itu adalah sebagai bentuk cinta tanah air, karena ia ingin menyuarakan suara rakyat, suara masyarakat, semua rakyat Indonesia disuarakan oleh para anak muda ini adalah bentuk dari cinta tanah air. Namun sangat disayangkan dikarenakan belakangan ini untuk pendemoan, untuk penyuaran suara ini sangat disayangkan karena dikemas oleh oknum-oknum dengan adanya kekerasan, dengan adanya vandalisme yang mungkin mencoreng tujuan dari bentuk bela negara dan cinta tanah air yang dilakukan oleh para Gen Z ini. Lalu bagaimana yang mau disampaikan Bapak Juman atau Bung Juman, statement yang perlu disampaikan kepada para Gen Z mengenai wawasan kebangsaan dan bentuk dari bela negara ini? Terima kasih. Baik, terima kasih buat Bung Lugina atas waktunya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya berikan kepada generasi-generasi muda, Gen Z di luar sana, mengenai bagaimana sih cara kita untuk cinta tanah air, memahami tentang wawasan kebangsaan. Kita bisa menggunakan media yang saat ini mungkin banyak digunakan untuk membuat suatu hal itu menjadi sangat terkenal. Salah satu medianya TikTok. Mungkin generasi-generasi Gen Z ini pasti sedikit-sedikit buka TikTok, buat upload konten, buat masuk FYP. Mungkin itu salah satu cara agar Gen Z ini bisa jadi cinta tanah air. Gimana sih caranya?
Dia bisa bikin konten-konten kayak memperkenalkan produk-produk Indonesia, memberikan penjelasan mengenai negara Indonesia, alamnya, keindahannya, budaya-budaya yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu salah satu cara agar generasi-generasi muda kita nih dapat timbul cinta tanah air dan mengenai wawasan kebangsaan. Selanjutnya mengenai isu-isu yang tadi kita bahas di awal, itu sebenarnya merupakan hal yang positif apabila dilakukan dengan baik dan benar. Mungkin karena adanya satu atau dua oknum, jadi suatu yang direncanakan tidak berjalan sesuai dengan rencana. Mungkin seperti itu, Bung Lugina. Saya kembalikan lagi ke Bung Lugina. Baik, terima kasih. Sangat tegas, sangat lugas pesan-pesan yang diberikan Bung Juman kepada Gen Z. Lalu bagaimana pesan atau statement yang perlu disampaikan atau perlu didengar oleh para Gen Z dari Bung Zidan? Dipersilakan Bung Zidan. Ya, Bung Zidan. Ya, mungkin ada kendala yang terjadi. Ya mungkin beginilah, jika podcast ini kita lakukan secara online, mungkin ada keterbatasan jaringan dan masalah teknis lainnya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bung Jidan dan Bung Juman yang telah berkenan menjadi narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Terima kasih juga kepada audiens. Semoga kita mendapatkan poin-poin penting yang dapat kita terapkan mengenai wawasan kebangsaan. Jadi begitu dapat kami simpulkan bahwa pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara dilakukan oleh para anak muda, karena anak muda lah yang sangat berperan penting dalam pembangunan negara Indonesia dan menjaga kedamaian, menjaga ketertiban, dan menjaga keberlangsungan kemerdekaan Indonesia ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga apa yang terjadi di negara Indonesia selalu baik untuk masyarakat, selalu baik untuk rakyat, dan apapun yang dilakukan oleh pemuda semoga kedepannya lebih bijak lagi, lebih benar lagi, lebih to the point dengan apa yang hendak dituju oleh para pemuda. Demikian podcast pada hari ini mengenai bela negara. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih pada Bung Juman, Bung Jidan, dan kepada audiens yang telah menghadiri podcast pada hari ini. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lugina atas waktunya. Waalaikumsalam.